warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1 Project Based Learning of Design Thinking. I'm Nurul Hidayah. I'm Jihan Ridani. I'm Hedi Herlina. Izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah inovasi yang telah kami tuangkan ke dalam sebuah proyek. Sebelum masuk ke kegiatan Project Based Learning, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nama dan konsep dari proyek kami. Nama proyek kami yaitu Smart Passcode. Smart Passcode ini nantinya akan menggantikan kunci manual yang ada di motor pada umumnya. Melihat banyaknya curanmor atau pencurian motor pada akhir-akhir ini, kami membuat sebuah inovasi yang dimana nantinya kunci manual tersebut akan digantikan oleh Smart Passcode yang akan kami buat. Smart Passcode ini menggunakan pin yang akan membuka kontak motor. Setelah kontaknya terbuka, maka motor baru bisa digunakan seutuhnya. Sistem ini juga akan terhubung pada smartphone yang gunanya untuk mereset pin tersebut dan melacak motor jika suatu saat pinnya diketahui oleh orang lain. Slide pertama yaitu membahas tentang kegiatan Project Based Learning, yaitu ada slogan. Slogan dari produk kami, make it safer and simpler, karena produk kami akan menjamin tingkat keamanannya dan juga sangat mudah untuk digunakan. Yang kedua, ada fokus masalah. Fokus masalahnya yang pertama yaitu sering terjadinya kehilangan kunci, dan yang kedua, banyaknya pencurian motor pada akhir-akhir ini. Produk kami juga akan membuahkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusinya yaitu agar tidak kesulitan saat kehilangan kunci dan juga meminimalisir pencurian motor yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, di sini juga ada benefitnya. Benefit adalah manfaat. Manfaatnya mempermudah bagi orang-orang yang ceroboh. Selanjutnya yaitu ada MPT Map. Kami mewawancarai user yang bernama Septiani. Saat ini ia berusia 18 tahun dan ia bertempat tinggal di Tangerang. Sekarang ini ia sedang melakukan pendidikan semester 2 komputerisasi akuntansi di Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Sudirman. Di dalam MPT Map ini ada things, yaitu pemikiran user. Menurut user ini worth it karena dapat untuk membantu meminimalisir pencurian motor. Karena sekarang ini sering terjadinya pencurian motor di mana-mana. Setelah itu ada says. Says itu user mengatakan tidak sulit menggunakan produk kami. Ya, memang benar, kami menciptakan produk ini agar tidak membuat orang kesulitan dalam memakainya. Selanjutnya ada does, yaitu melakukannya. User melakukan pada produk kami, yaitu memanfaatkan dan menjaganya dengan baik. Ya, memang benar, setiap barang itu harus dijaga dan dirawat dengan baik agar barang itu menjadi tahan lama. Selanjutnya ada feels, yaitu user merasakan pada produk kami, yaitu ia merasa puas menggunakan produk kami. Selanjutnya persona customer dari teman kami yaitu Heni Herlina. Dia berusia 18 tahun, pekerjaan mahasiswi, asal kota Tangerang, pendidikan D3 komputerisasi akuntansi, status mahasiswa. Bio dari Heni adalah seorang mahasiswa LP3I Jakarta, semester 2. Dia bercita-cita menjadi wirausaha. Dia orang yang suka menonton film, on time, tetapi seringkali ceroboh. Personality dari Heni Herlina yaitu introvert, feeling, sensing, dan perceiving. Pertama, introvert. Introvert yaitu orang-orang yang seringkali kehabisan energi setelah mereka berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mereka butuh untuk mengisi kembali energi mereka dengan cara me time atau menghabiskan waktu sendiri. Kemudian ada feeling. Feeling yakni menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan kata hati atau dengan mempertimbangkan perasaan dan kondisi orang-orang di sekitar. Biasanya orang dengan tipe feeling berharap setiap keputusan yang diambilnya tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Lalu ada personality sensing. Sensing membutuhkan data untuk memahami sesuatu atau lebih percaya kepada fakta. Dan yang terakhir yaitu ada perceiving. Perceiving yakni orang yang bersifat spontan dan fleksibel. Kemudian ada 5 brands dari Heni Herlina, yaitu ada Elizabeth, TikTok, dan Samsung.
Lalu suka dan tidak disukainya dari Henny Herlina yaitu dia menyukai hal yang simple, tidak terlalu menyukai makanan yang manis. Selanjutnya yaitu media consumption dari Henny Herlina ada WhatsApp, TikTok, Instagram, dan YouTube. Terakhir yaitu pain and frustration dari Henny Herlina, yaitu sulit untuk menemukan kualitas yang bagus pada brand online maupun offline. Lalu mudah lupa terhadap yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ACV, Attribute Consequence Value, yaitu mengenai produk kita bisa memberikan konsekuensi dan penilaian positif seperti apa. ACV Canvas yaitu A. Attribute, C. Consequence, dan V. Value. Atribut atas produk kami yaitu aman dan simple. Aman dan simple ini kami ambil dari slogan yang ada pada slide pertama yaitu Make it safer and simpler. Nah, yang kedua ada consequences. Konsekuensinya yang pertama yaitu agar tidak kesulitan ketika kunci kita hilang, dan yang kedua meminimalisir tingkat terjadinya curanmor atau pencurian motor. Kemudian value ini adalah nilai dari produk kami yaitu mengorganisir orang ceroboh lalu menjadi lebih aman, kemudian akan menurunkan rasa khawatir dan hati lebih tenang. Kemudian presentasi selanjutnya yaitu the value proposition canvas. Value proposition canvas adalah digunakan dalam tahap awal perencanaan startup, merekonstruksi skema penjualan, rilis produk baru, dan menambah segmen pasar. Value proposition canvas dapat dibuat menggunakan diagram, di mana terdapat dua bagian utama, yaitu diagram lingkaran untuk mengidentifikasi profil konsumen yang berisi pain, gain, dan customer job. Kemudian diagram kotak untuk bagian nilai tawar atau value proposition perusahaan yang berisi gain, creators, products, and service. Dan pain relievers. Pertama, job mendapatkan produk yang berkualitas dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Kedua, pain customer, penderitaan pelanggan atau apa yang mengganggu pelanggan. Ada pencurian motor, lalu memakan waktu, dan merasa khawatir. Yang ketiga atau yang terakhir ada gain, hal positif yang konsumen dapat atau harapan, yaitu ada aman, cepat, dan simple. Nama project pada produk kami yaitu Smart Passport Motorcycle. Di sini ada pain relievers pada produk kami, yaitu tingkat keamanannya terjadi karena adanya produk kami dan meningkatkan perubahan pada produk. Lalu ada gain creators yaitu save time, yaitu hemat waktu. Dengan adanya produk kami tidak perlu untuk mencari-cari kunci karena itu membuang-buang waktu. Selanjutnya hati tenang, yaitu menciptakan hati lebih tenang. Lalu mudah untuk digunakan. Dengan adanya produk kami, customer bisa lebih simpel untuk menggunakannya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud produk dan service, pain relievers, and gain creators. Produk adalah barang fisik atau benda yang dihasilkan atau dijual oleh suatu perusahaan. Produk bisa berupa benda nyata seperti elektronik dan lainnya. Yaitu ada servis, yaitu pelayanan adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Pelayanan tidak berwujud dan tidak bisa disimpan atau dimiliki secara fisik. Lalu ada pain relievers, yaitu adalah yang disebut obat atau juga disebut solusi pada permasalahan suatu produk. Selanjutnya, gain creators adalah elemen-elemen yang dirancang atau diimplementasikan dalam suatu produk, layanan, atau proses bisnis dengan tujuan meningkatkan nilai atau keuntungan bagi pelanggan atau pengguna. Gain creators bertujuan untuk memberikan manfaat atau nilai tambah bagi konsumen sehingga mereka merasa puas dan terdorong untuk memilih atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Di sini ada test card. Test card ini hampir sama dengan interview. Ada beberapa step pada test card ini. Step 1 ada hipotesa, step 2 tes, step 3 metrik, dan step 4 kriteria. Kami akan membahasnya satu persatu. Diawali dengan step 1. Kita berpendapat bahwa produk kita akan terjamin tingkat keamanannya karena menggunakan PIN yang akan kami buat pada Smart Passport tersebut.
Lalu step 2, untuk memastikan itu, kita akan menginterview beberapa masyarakat yang tinggal pada daerah yang rawan curanmor atau pencurian motor. Dan yang ketiga, kita akan mengukur tingkat presentasi umpan balik positif dari interviewer atas produk kami tentang penjaminan keamanan atas kendaraan bermotor. Nah, step 4, ternyata pendapat kami benar jika produk kami nantinya akan membantu orang-orang yang teledor akan kehilangan kunci dan juga membantu mengurangi tingkat curanmor atau pencurian motor yang sedang marak terjadi saat ini. Learning card ini hampir sama dengan test card. Ada beberapa step pada test card ini. Step 1 ada hipotesa, step 2 observasi, step 3 learning insight, dan step 4 keputusan dan tindakan. Kami akan membahasnya satu persatu, diawali dengan step 1. Kita berpendapat bahwa produk kita akan terjamin tingkat keamanannya karena menggunakan PIN yang akan kami buat pada Smart Passcode tersebut. Lalu step 2, ada beberapa orang yang ingin menggunakan produk kami karena tertarik dengan produk kami. Step 3, dari sana kita belajar bahwa tingkat prioritas pelanggan sangat diutamakan ketika ingin melaunching atau membuat suatu produk karena pelanggan adalah keuntungan perusahaan. Step 4, maka kita akan menganggap bahwa hasil interview ini akan menjadi suatu nilai validasi atas produk kami dan telah teruji sebelumnya. Maybe until here our presentation. Thank you very much for your attention and for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you guys.